Ini menyenangkan ya kita bisa bertemu. Jadi begini, WAMI ini sebisa mungkin kita ingin berkomunikasi terus, dan tentu berkomunikasi itu pasti lewat pers juga, ya kan? Karena apa? Karena industri ini membutuhkan satu trust. Nah, trust itu tentu terjadi apabila kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita kerjakan, apa rencana kita. Karena terus terang bahwa industri, jadi saya sedikit cerita ya tentang WAMI dan perannya apa sih sebenarnya. WAMI itu adalah RMK, kalau di internasional sebutnya CFO. Nah, RMK itu adalah lembaga manajemen kolektif. Nah, ini adalah melakukan hal-hal yang dilakukan secara kolektif. Nah, WAMI ini perannya adalah untuk mengkolek performing right. Nah, performing right itu sederhananya adalah orang muter lagu di restoran, di kafe, di bahkan bioskop pun juga, hotel segala macam itu ada kewajiban membayar lisensi. Nah, itu kan tidak mungkin dilakukan oleh per orang untuk menagihnya. Nah, disitulah perannya WAMI. Nah, WAMI ini beranggotakan hampir 6.000 pencipta di sini. Nah, kami boleh bangga bahwa WAMI termasuk paling banyak di Indonesia. Oke, untuk informasi saja, LMK itu bukan WAMI aja sendiri. Di Indonesia itu ada beberapa LMK, termasuk ada KCI, ada RAI, nah itu yang dari pencipta. Nah, performing right atau LMK ini sudah hadir dari tahun 90, tapi sayangnya memang masih berjalan di tempat. Sebagai perbandingan aja di negara-negara lain, contohnya Malaysia aja koleksinya sudah lebih baik, karena apa? Mereka lebih duluan dari kita. Korea jangan dibandingin lah sama Korea. Korea itu udah 10 kali, belasan kali lipat dari kita. Tapi Korea itu namanya KOMKA, dia udah ulang tahun ke-60. Jadi artinya di sana udah berumur 60 tahun. Di kita KCI itu tahun 90-an, kita di 2006. Jadi kita kalau di industri ini masih dianggapnya remaja kita. Karena yang lain itu 60 tahun umurnya, bahkan di Eropa itu udah ada yang 100 tahun gitu. Jadi memang ini industri yang sudah cukup tua, tapi di Indonesia masih baru. Jadi tentu sebagai masih dalam posisi baru ini banyak tantangan di kita. Nah, tantangannya tentu adalah mendapat kepercayaan. Kepercayaan itu bukan dari anggota aja, tapi juga dari yang bayar. Masalahnya orang selalu nanya gitu, bayar nyampe nggak? Gitu. Ya kan? Selalu dipertanyakan begitu. Nih, kita sih mau jawabnya, udah kalian bayar aja dong. Ini kan bukan tanggung jawabnya, tapi kita harus meyakinkan mereka bahwa semuanya nyampe. Semuanya ini kita sudah, karena ini kita sudah harus membangun sistem sehingga semuanya otomatis, sehingga dan juga transparan. Nah, inilah yang kita harus komunikasikan ke semua pihak, ke publik, ke user, ke segala macam, ke member, bahwa WAMI nggak main-main dalam hal ini. WAMI nggak mau beresiko terhadap kepercayaan itu. Karena itulah nomor satu yang kita harus pegang. Makanya WAMI benar-benar sekarang fokus terhadap bagaimana mendistribusikan, bagaimana SOP itu harus bisa fair, semuanya bisa terukur dan bisa jelas lah gitu ya. Nah, inilah langkah-langkah yang WAMI benar-benar prioritaskan. Nah, di 2024 dibilang tahun mudah tidak juga, tapi bukan berarti kita itu suatu tahun yang berantakan, tidak. WAMI berhasil, kami bisa bilang WAMI berhasil, satu, mendapatkan kepercayaan dari pencipta. Buktinya apa? Bahwa ada hampir 900-an orang lagi mendaftar cuma di tahun 2024, sehingga WAMI sekarang anggotanya menjadi hampir 6.000. Nah, itu kan artinya bahwa masyarakat atau pencipta-pencipta itu percaya sama WAMI. Itu kami bisa bilang seperti itu gitu. Kalau enggak, mereka akan mendaftar tempat lain. Dan angka 900 itu tidak sedikit loh. Karena dari 6.000 itu artinya kan sudah lebih dari 10% itu pertumbuhannya. Jadi kami bangga bahwa WAMI masih dipercaya.
dengan bertambahnya anggota yang 900, termasuk juga publisher. Jadi ada belasan publisher kalau nggak salah ya nanti. Nah, puluhan. Nah, yang waktu 2024 tadi juga bergabung dengan WAMI. Dan selain itu WAMI juga berhasil membuat kerjasama dengan internasional itu bertambah. Nah, jadi gini, kita ini bukan nggak bisa terasing di dalam pergaulan internasional. Karena gini, di Indonesia itu yang diputar tuh bukan cuma lagu Indonesia, kan ada lagu Korea, ada lagu Jepang, ada lagu Amerika, jelas lagu Inggris segala macam kan gitu. Nah itu harus sampai juga ke mereka. Nah jadi kita berhubungan lah dengan ada kerjasama resiprokal kita dengan Amerika, dengan Jepang, dengan Korea. Jadi kita mengkolek juga lagu-lagu asing di sini yang nanti kita salurkan ke mereka. Nah itu kan nggak main-main, mereka juga harus percaya penuh sama kita. Tapi itu juga vice versa, kita juga meminta mereka mengkolek lagu-lagu Indonesia yang diputar di luar negeri. Nah contohnya di Malaysia, kita sudah berhasil, mereka itu membayar kita belasan miliar ya bisa pakai kalau nggak salah ya. Dan itu meningkat jauh di tahun sebelumnya. Yang sebelumnya di bawah 10 miliar, sekarang udah di atas belasan miliar. Karena kenyataannya memang di Malaysia itu lagu-lagu Indonesia populer. Dan tentu kita nggak bisa mengkolek langsung, kan gitu. Jadi kita kerjasama sama CFO-nya Malaysia yang disebut MACP. Nah ini pun juga bukan cuma di Malaysia aja. Kita sudah mulai berhasil sekarang, Belanda sudah mulai bayar kita. Tahun-tahun sebelumnya nggak bayar mereka ke kita. Padahal pasti ada lagu Indonesia diputar sana. Pasti ada restoran yang memutar lagu Indonesia. Ada festival, saya ngobrol sama orang-orang di Belanda sana gitu. Saya bilang, kalian harus mengkolek nih, Indonesia banyak juga kok gitu. Sedangkan ada festival tong-tong di sana tuh, festival yang mana ada artis-artis Indonesia gitu. Dan benar akhirnya mereka membayar kita. Jadi kita terus berusaha terus untuk meyakinkan mereka bahwa haknya mereka kita bayar, tapi haknya kita pun juga bayarkan juga lah kita kan gitu. Jadi sejauh ini yang kerjasama dengan kita bertambah banyak di internasional. Nah itu jadi satu hal yang highlight ya buat kita membanggakan ya. Dan ya tentu secara revenue distribusi kita alhamdulillah mencapai target kita. Semuanya lebih baik dibandingin target dan dibandingin tahun lalu. Tantangan tentu ada gitu. Dan ada beberapa yang highlight juga adalah konser. Nah konser ini dulu itu 2023 sebelumnya itu WAMI itu kita baru bisa mengkolek itu 200-300 konser. Nah tahun 2024 ini kita alhamdulillah bisa mengkolek di atas 1000 konser. Nah ini bukan kerjaan yang gampang ya gitu. Jadi sebelumnya juga cuman di bawah 10 miliar ya kalau nggak salah, cuma 7 miliar 8 miliar. Sekarang kita sudah bisa membukukan sampai 17 miliar ya kalau nggak salah kalau nggak salah gitu. Jadi itu data-datanya ada semua di teman-teman di press release-nya, karena saya nggak usah baca lah, kalian baca aja. Tapi intinya itu bukan kerjaan mudah, tapi kita benar-benar coba meyakinkan promotor-promotor, tolong dong bayar dong, gitu. Tolong bayar, harus bayar lah kalian. Gitu. Saya cuma sedih aja kadang-kadang promotor itu waktu menganggarkan atau merancang sebuah konser itu kok nggak ada gitu. Kadang-kadang mereka biaya lisensi kok nggak ada sih gitu. Begitu ditagih gitu, aduh kita nggak ada budgetnya. Kan padahal kalian udah budgetin dong gitu. Yang lain-lain budget, asernya berapa, ini berapa, transportasi yang segala macam. Kok biaya lisensi lagu nggak ini? Nah ini terus-menerus kita sosialisasi ke teman-teman semuanya. Bila teman-teman atau anda semua ini pebisnis ingin mengupayakan bisnis dan menggunakan lagu, tolong dong masukkan dalam budget. Restoran kalau mau buka restoran, tolong dong gitu dibudgetin. Kalau kalian benar restoran mau pakai lagu gitu, tolong budgetin. Lisensi lagu. Nah, lisensi lagunya mudah, tinggal cari aja di website, ya kan, di LMKN ada, di websitenya WAMI juga ada. Jadi mudah banget gitu. Jadi kita cuma terus-menerus gitu bahwa ini udah keniscayaan bahwa kalau kalian memakai lagu, kalian harus bayar.
Karena ini keniscayaan. Nah ini yang terus menerus kita dorong terus, kita omongin terus. Nah tentu kita juga berharap dari teman-teman media sebagai penyambung komunikasi kami gitu. Tapi selain itu pun kami terus berbenah diri. Makanya di tahun 2024 kami buka yang namanya Atlas. Atlas itu apa? Itu adalah satu sistem teknologi di mana database kita perbaiki yang milik kita sendiri. Sebelum ini kita itu memakai Hong Kong punya, namanya Diva. Kita bayar ke mereka, datanya di mereka. Jadi kita sewa di sana. Nah semenjak 3 tahun yang lalu, WAMI sudah membangun dan berhasil di tahun kemarin ini untuk menjalankan Diva. Jadi kita Atlas. Jadi kita sudah memakai sistem kita sendiri. Ini satu hal yang berprestasi karena nggak semua LMK di dunia itu memakai punya sendiri gitu. Ya kan makanya maksudnya banyak nyewa seperti kayak WAMI dulu gitu. Jadi ini artinya apa? WAMI tidak main-main terhadap ini gitu. Karena ini hal yang paling penting, database ini. Walaupun ada beberapa hal yang masih ya kemarin dengan publisher masih macam-macam ya ininya. Tapi karena ini milik kita benerin tambah benar terus saja. Karena ini milik kita gitu. Dan kedua, Atlas itu si pencipta punya akses langsung. Dia bisa lihat gitu, ya kan, karyanya dia benar nggak ini, share-nya seperti apa. Nah begitu mau ada pendistribusian royalti, dia juga akan disampaikan di Atlas itu. Jadi yang paling penting di sini adalah apa? Bahwa WAMI benar-benar melangkah dan memprioritaskan hal-hal keterbukaan tersebut gitu, memperbaiki sistem. Karena nggak bisa jalan industri ini kalau nggak punya sistem. Dan ini bukan biaya murah ya. Ini sesuatu yang memang nggak main-main gitu. Nah, jadi itu yang kami banggakan yang bisa kita highlight-nya. Gitu Telni. Sementara itu dulu gitu. Baik, terima kasih.